Nah, saya ulangin yang ketiga ya. Mindset ketika harga saham value. Maka jangan agresif investasi dalam saham tersebut. Nah, maksudnya tuh gini. Tadi kan saya menjelaskan ya, kita itu harus bisa menempatkan fear and greed sesuai dengan tempatnya. Nah, ketika sebelum kita beli ketika kita sudah membeli sebuah saham, kita perhatikan terus ya nilai intrinsiknya berapa. Kita amati dulu kita beli itu dia harganya berapa, terus sekarang intrinsiknya jadi berapa, dan sekarang harga pasarnya berapa gitu. Nah, kalau setelah dalam masa pengawasan, ketika sudah kita udah punya, kita udah amati terus perilakunya seperti apa, nanti kita akan tahu bahwa saham yang kita miliki itu sekarang nilainya under value nggak sih gitu. Nah, under value itu yang seperti apa? Under value itu yang nilai intrinsiknya di bawah dari harga pasarnya. Nah, ini kita mesti hati-hati di sini. Nah, tapi kita perhatikan dulu juga apakah dia turunnya hanya sebentar ataukah dia malah turun secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Nah, kalau sudah seperti ini, hati-hati ya. Gitu. Nanti nunggu kesempatan, kalau pas dia naik jual aja, nggak apa-apa. Nah, pada saat itulah kita merasa takut tuh nggak apa-apa gitu loh, tepat gitu. Nah, namun ketika harga saham sedang murah-murahnya, under value, investasikan sebesar mungkin dan kita boleh merasa greedy. Nah, maksudnya gimana nih? Sama ya seperti penjelasan sebelumnya. Jadi kita di pasar saham tuh kita amati harga saham, lalu kita cek nilainya, videonya seperti apa, nilai intrinsiknya bagaimana. Kalau nilai intrinsiknya di atas dari harga pasar, ya udah. Tapi kita amati dulu ya, dia sahamnya bagus nggak, fundamentalnya keren nggak. Kalau memang dia itu bagus, ya udah kita beli. Dan kalau memang nemu yang seperti itu, kita boleh greedy. Jadi greedy itu agak serakah gitu ya. Boleh kok, boleh serakah. Karena apa? Karena kita menempatkan greedy sesuai pada tempatnya. Jadi kita itu nggak beli saham yang gini, dia sahamnya bagus, terus dia harganya mahal, kita beli banyak. Kan nggak seperti itu. Jadi kita cari saham yang bagus, tapi dapatnya harga diskon. Nah, ini di sini kita merasa greedy, nggak pas. Selanjutnya, membaca laporan keuangan untuk saham yang baik. Nah, di sini saya akan ajak kalian untuk membaca laporan keuangan. Ini salah satu cara kita melakukan fundamental analysis ya. Pertama, perhatikan dulu nih pendapatan dan net profitnya. Kira-kira dia bertumbuh nggak? Nah, caranya gimana supaya kita tahu bertumbuh? Kita cek laporan keuangannya paling tidak sekitar 3 tahun terakhir. Kalau mau lebih bagus 5 tahun terakhir. Dan kalau mau lebih bagus lagi, kita ambil 10 tahun terakhir. Oke, kalau dia sifatnya bertumbuh, meskipun pelan, nggak masalah ya. Di sini yang penting dia trennya naik gitu ya. Terus yang kedua adalah arus kas operasinya positif. Nah, ini penting sekali arus kas operasi. Kenapa sih kok pakainya arus kas operasi? Nggak pakai cash flow cash flow yang di bawah itu, yang gabungan antara investasi dengan pendanaan. Tidak ya, di sini kita yang cek adalah operasinya. Kenapa? Karena di dalam laporan keuangan, kalau kalian perhatikan di laporan laba rugi, paling atas sendiri itu adalah operasional ya. Jadi penjualannya berapa, HPP-nya berapa, terus biaya-biaya yang lainnya berapa, COGS-nya. Nanti akan ketemu
nilai yang di akhirnya itu akan ketemu laba bersih. Nah, arus kas operasi positif ini kita bisa cek di cash flow bagian paling atas sendiri ya. Nanti kalian bisa lihat kalau di arus kasnya positif, berarti ada cadangan uang yang bisa dibagikan entah kepada pemegang saham, entah untuk operasional bisnis dari perusahaan itu sendiri, tapi itu dari hasil penjualan gitu loh. Jadi itu emang benar gitu, bukan dari arus kas pendanaan. Kalau pendanaan tuh gini, dia dapat uang tapi bukan dari hasil jualan, tapi dari hasil entah dia pinjam kah atau dia tambah modal dari sumber mana gitu. Jadi bukan dari bisnisnya tapi dari pihak lain gitu, atau mungkin dari tabungan dia sendiri gitu. Kalau misalkan arus kas investasi gimana? Arus kas investasi juga sama ya, bukan berkaitan dengan penjualan. Jadi kita tidak lihat itu. Yang ketiga adalah ekuitasnya bertumbuh. Nah, ini penting sekali ya. Jangan hutangnya yang bertumbuh, tapi kalau bisa ekuitasnya yang bertumbuh. Dan semakin banyak ekuitas kan berarti banyak juga yang investasi di sana gitu ya. Terus berikutnya nomor 4 nih, net profit margin di atas 10%. Nah, net profit margin ini bisa kalian dapatkan di ikhtisar keuangan, jadi kalian nggak perlu ngitung net profit margin ya. Ini kalau bisa di atas 10% yang bagus. Kalau misalkan mau ngitung gimana? Ya silakan dihitung pakai rumus yang pernah kita pelajari bersama waktu itu di analisis rasio keuangan. Kedua, price to earning ratio di bawah 10 kali. Price to earning ratio itu dengan laba. Price to earning ratio ini di bawah 10 kali. Kemudian yang ke-6 adalah price to book value, ini di bawah 2 kali. Price to book value itu apa? Harga saham dibagi dengan book value. Di bawah, kalau bisa di bawah 2 kali. Iya. Terus yang ke-7, debt to equity ratio di bawah 1. Debt to hutang dibagi dengan modal. Terus yang terakhir adalah return on equity lebih 15%. Nah, nilai ini sebetulnya bisa kita dapatkan tanpa menghitung ketika kita membuka laporan keuangan. Kita bukanya bukan laporan keuangan ya, tapi laporan annual report. Jadi laporan tahunan annual report. Di bagian awal-awal tuh biasanya ada ketulis rasio-rasio keuangan gitu. Nah, kalau misalkan Bu di rasio keuangannya nggak lengkap gimana? Ya udah kita hitung sendiri manual gitu ya. Oke. Oh ya, saya ingatkan nanti yang dicek itu laporan keuangannya ya, jangan pakai data yang lain dulu karena data yang lain itu nantilah saya kasih gambarnya biar nggak bingung. Kemudian ini adalah indikator perbankan menurut Bank Indonesia. Nah, ini jadi gini loh. Proxy ya. Jadi gini. Ketika kita menghitung perbankan ini agak sedikit unik ya. Kenapa? Karena perbankan itu memiliki akun-akun di dalam laporan keuangan yang karakteristiknya itu berbeda dengan perusahaan konvensional yang lain ya. Kenapa? Karena coba kalian cek ya, nama-nama akunnya tuh unik. Kenapa? Kan dia kan bergeraknya di bidang keuangan, bukan di bidang barang dan bukan di bidang barang ya, lebih ke jasanya juga jasa keuangan. Jadi persediaannya tuh berupa uang gitu loh, bukan berupa barang ya.
Persediaannya berupa uangnya seperti apa? Seperti tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan rasio khusus yang cocok untuk perbankan. Nah, ini dari BI ya, BI, dan BI ini dan materi ini saya dapatkan juga dari apa namanya, sekolah saham juga sih ada. Jadi nggak secara langsung ya, nggak secara langsung saya ambil dari BI, nggak, saya juga dapatnya dari namanya Pak Rifan Kurniawan ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan di sini ada 2 kolom. Kolom yang pertama itu fundamental untuk bank konvensional, yang kedua adalah fundamental untuk bank syariah. Nah, lagi-lagi nih kita dihadapkan pada suatu kondisi bahwa bank itu sendiri pun kita nggak bisa pukul rata ternyata ya, karena di konvensional tuh ada istilahnya sendiri dan di syariah tuh ada istilahnya sendiri, beda-beda. Mari kita lihat sama-sama, ada beberapa perbedaan dan tapi nggak semuanya sih, beberapa aja. Pertama, oh ya, ini saya tidak ambil semua, saya hanya ambil sampling yang memang ini penting ya untuk kita ketahui bersama. Yang pertama adalah CAR atau KPMM. Capital Adequacy Ratio ya bahasa Inggrisnya. Kalau KPMM tuh kecukupan modal lah intinya gitu ya. Nah, ada singkatannya seperti ini. Nanti dicek aja di laporan keuangan. Ini rasio kecukupan modal minimal adalah 14%. Kalau lebih rendah nih dari 14%, berarti butuh suntikan dana. Nah, kalau di syariah gimana? Masih sama ya, namanya masih CAR, KPMM, dan minimalnya masih sama 14%. Yang kedua adalah NPL, Non-Performing Loan. Ini adalah kredit macet. Oh ya, jadi gini, ini tuh rumusnya adalah kredit macet dibagi dengan seluruh kredit yang disalurkan. Kredit macet itu apa sih, Bu? Kredit macet itu misalnya gini nih, kalian pinjam uang ke bank, tapi kalian tuh telat bayar atau mungkin bahkan nggak bayar. Nah, itu disebut sebagai kredit macet. Nah, dibagi dengan seluruh kredit yang disalurkan. Seluruh kredit yang disalurkan itu seperti apa? Jadi gini, bank itu kan memang jasanya kan memberikan layanan kredit kan. Nah, seluruh kredit yang disalurkan tuh berarti seluruh jumlah kredit yang mereka sudah keluarkan itu di total. Nah, kayak gitu. Nah, NPL ini, non-performing loan ini, ini dibagi 2 nih, ada yang gross, ada yang net. Kalau yang gross kita pakai maksimal 5%, kalau net maksimal 2%. Nah, sementara di bank syariah namanya bukan NPL, tapi namanya NPF, Non-Performing Fund. Itu ya. Ini masih sama indikatornya. Kalau gross, NPF gross ini maksimal 5%, NPF net ini maksimal 2%. Terus yang ketiga nih, net interest margin atau NIM. Nah, ini merupakan selisih bunga deposito dan bunga kredit. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau kita pengen tahu keuntungan dari perbankan dalam memberikan jasanya, itu seperti apa sih? Jadi gini, ketika kan gini, bank itu kan dapat uang dari tabungan, kemudian dari deposito, dari mana lagi ya? Ya 2 itu sih yang saya tahu ya. Nah, tabungan dan deposito ketika gini. Kalau kita nabung biasa bunganya dikit. Jadi gini, ketika misalkan kita melakukan deposito itu kan uangnya banyak ya, sekali deposito gitu minimal banyak. Setiap bank beda-beda sih. Ada yang dari 5 juta, ada yang minimal 10 juta. Nah, katakanlah saya ambil 10 juta. Satu kali saya deposit adalah 10 juta. Nanti saya akan dapatkan bunga deposito. Bunga deposito tuh berapa ya? Kalau sekarang sih rendah ya 3,75%. Dan itu juga belum dipotong pajak. Itu nanti, ini namanya selisih bunga deposito tuh itu. Dan bunga kredit itu gimana? Uang yang saya tabung nih sebagai deposito nanti akan diputar sama bank dan itu akan mereka jadikan sebagai modal atau persediaan bagi mereka untuk
menyalurkannya kepada pihak lain. Dan ketika mereka menyalurkan, mereka akan mengenakan bunga kredit namanya. Nah, selisih antara bunga deposito dengan bunga kredit itu disebut net interest